Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Septiana, NIM 079. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Anggun tentang Customer Strategy Organization. Saya akan menjelaskan tentang the challenge of integration, pengembangan bentuk baru organisasi dengan spesialisasi baru, hubungan internal, dan proses menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian efektif di sekitar drivers of customer value. Selanjutnya yaitu partnering with other organization. Termasuk dalam desain organisasi pemasaran adalah mempertimbangkan tarik-menarik antara kinerja fungsional pemasaran di dalam organisasi eksternal yang mempunyai fungsi itu sendiri. Selanjutnya adalah keintiman pelanggan. Gagasan tentang konsep keintiman pelanggan atau customer intimacy pertama kali dicetuskan dan dikembangkan oleh Tracy dan Wirsema pada tahun 1993. Mereka menjelaskan kesuksesan beberapa perusahaan dalam kemampuan mereka dalam memahami pelanggan. Mereka juga menyadari bahwa sudah seharusnya perusahaan lebih memahami kepada para pelanggan. Di samping perhatian perusahaan terhadap kualitas produk dan harga serta layanan yang mereka berikan kepada pelanggan seperti kenyamanan, kemudahan dalam pembayaran serta layanan purna jual. Dalam percobaan perusahaan untuk lebih menghargai dan memahami pentingnya para pelanggan, perusahaan dapat menerapkan salah satu dari 3 pokok yang diusulkan oleh Tracy dan Wirsema, yaitu yang pertama, mengoperasionalkan keunggulan pokok yang berfokus pada kemampuan operasional. Kedua yaitu keintiman pelanggan yang berfokus pada usaha untuk lebih peduli pada pelanggan. Yang ketiga yaitu keunggulan produk yang berfokus pada keunikan produk. Customer intimacy model bisnis yang mengandalkan kemampuan perusahaan dalam membangun hubungan keintiman layanan dengan pelanggan. Contoh perusahaan yang menggunakan model bisnis adalah Singapore Airlines, yang dikenal dengan service excellence-nya yang memungkinkan pelanggan begitu dekat dengan layanannya. Tesco Supermarket, terbesar di Inggris, dikenal dengan loyalty program yang sampai saat ini diakui sebagai yang terbaik di dunia. Dalam model strategi bisnis customer intimacy terdapat 7 atribut, yaitu yang pertama segmen target market, yang kedua yaitu offering tailored to customer demands, yang ketiga yaitu long term customer loyalty strategy, yang keempat yaitu high barriers to entry, yang kelima yaitu frontline employee empowered, yang keenam yaitu collaborative solution development with customer, yang ketujuh yaitu business decisions made on total lifetime. Hubungan antara customer intimacy dengan teori growth hacking dan customer intimacy adalah sama-sama cabang teori dalam metode customer relationship management yang berfungsi sebagai roadmap operasional bisnis perusahaan. Perbedaannya yaitu customer intimacy telah lebih dulu muncul ke permukaan pada tahun 1993, sedangkan teori growth hacking baru muncul ke permukaan pada tahun 2000.
di mana pada saat itu sempat terjadi fenomena Bumble.com. Inti konsep bisnis pada kedua teori tersebut adalah untuk mendatangkan revenue di mana masing-masing materi terdapat perbedaan metrik atau dimension. Hubungan antara customer intimasi dengan teori growth hacking. Selain dari berasal dari induk teori yang sama-sama customer relationship management dan sama-sama bertujuan mendatangkan review, adalah kedua teori tersebut dapat diaplikasikan ke dalam model bisnis perusahaan. Teori customer intimasi lebih cocok diterapkan untuk perusahaan besar dan multi bisnis, sedangkan pada teori growth hacking hanya cocok digunakan pada perusahaan startup atau perusahaan berbasis IT, online, aplikasi web, yang notabene adalah perusahaan yang baru berkembang seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Project, .co.id dan sebagainya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.